Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya, yang ada di Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Feni, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di sana? Apakah masih ramai lancar seperti yang diinformasikan sebelumnya atau seperti apa? Ya, Radi dan juga saudara, selamat siang. Jika dibandingkan dengan pagi tadi, di siang hari ini memang sedikit lebih padat begitu, namun tidak sampai menimbulkan antrian atau kemacetan kendaraan. Jadi masih dalam kapasitas normal begitu volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hingga siang hari ini. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak Dirlantas Polda Metro Jaya yang tadi juga sempat memantau di kilometer 9 tempat kami melaporkan bahwa volume kendaraan normal dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kendaraan-kendaraan yang melintas memang seperti yang Anda sebutkan, Radi, adalah truk pengangkut barang, begitu ada juga bis dan juga kendaraan pribadi. Namun kendaraan pribadi yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini adalah para pekerja yang bekerja di kawasan industri, karena ada kawasan Cikarang, Cibitung dan juga Kerawang yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek. Jadi sehari-harinya mereka memang melintasi ruas tol ini begitu. Sementara kalau untuk pengendara yang berkendara jarak jauh dalam rangka libur panjang pada pekan ini masih belum terlihat secara signifikan begitu. Indikasinya adalah biasanya kendaraan yang akan melakukan perjalanan jarak jauh ini memuat penumpang lebih banyak dan juga memuat barang lebih banyak. Jadi muatannya lebih banyak begitu. Namun untuk hari ini masih belum terlihat secara signifikan. Walaupun demikian, dari pihak Jasa Marga memprediksi bahwa ada peningkatan kendaraan atau peningkatan volume kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta melalui ruas tol Jakarta Cikampek, dan ini sekitar 48% peningkatan volume kendaraannya. Kendaraan-kendaraan ini akan lepas dari Jakarta kemudian masuk ke dalam ruas tol Jakarta Cikampek begitu. Nanti di kilometer 9 mereka akan bisa memilih melewati yang tol elevated atau kemudian ruas tol normal, dan akan turun lagi di kilometer 48 di daerah Kerawang. Nantinya untuk mengurai kepadatan di kilometer 48 ini akan diperlebar begitu jalurnya agar tidak sampai menimbulkan kemacetan. Jadi memang sejumlah antisipasi sudah dilakukan baik oleh polisi lalu lintas maupun juga oleh Jasa Marga agar tidak terjadi kepadatan selama perjalanan libur panjang pada akhir pekan ini. Tadi. Ya, Feni, sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa akan ada penyekatan kendaraan ketika kendaraan yang ditentukan sudah melebihi batas ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah-daerah tujuan liburan lainnya. Nah, seperti apa prediksi puncak arus liburan cuti bersama di sana? Kapan puncaknya dan apakah ada upaya penyekatan itu jika mobilnya atau kendaraannya nanti melebihi kapasitas yang telah ditentukan? Kalau untuk prediksi puncak arus mudik begitu kita bisa menyebutnya ya, akan diprediksi mulai dari sore hari ini karena hari ini merupakan hari terakhir bekerja bagi sebagian warga ibu kota, dan puncaknya akan terjadi esok Rabu 28 Oktober 2020. Kalau untuk penyekatan, kami di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 9 ini kami belum melihat adanya upaya penyekatan yang dilakukan oleh pihak Dirlantas atau Polantas ataupun juga dari pihak Jasa Marga. Jadi semua kendaraan bisa mengalir dengan lancar begitu dari arah Jakarta menuju ke atau melintas begitu di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun demikian memang sejumlah upaya, karena kita juga masih dalam pandemi COVID-19 begitu, sejumlah upaya untuk menegakkan protokol kesehatan tetap dilakukan, Radi, terutamanya adalah di rest area. Karena ini menjadi satu titik yang diidentifikasi akan menimbulkan kerumunan jika terlalu banyak pengemudi atau pengendara yang beristirahat di satu rest area. Oleh karena itu nanti sore rest area 50A ini akan ditutup sementara sampai esok pukul 4 sore. Jadi diharapkan dengan penutupan salah satu rest area ini membuat pengemudi kemudian bisa mempersiapkan rencana perjalanannya dengan baik sehingga tidak perlu mampir terlalu lama di rest area. Karena kita tahu bahwa terkadang pengemudi atau pengendara ini makan begitu di rest area sehingga bisa menimbulkan ataupun juga meningkatkan potensi penularan COVID-19
Oleh karena itu nantinya rest area dimaksimalkan hanya 50% saja dari kapasitas maksimalnya dan juga parkirnya juga hanya 50%. Jadi dihimbau untuk jika tidak terlalu darurat tidak perlu mampir ke rest area, langsung saja ke tempat tujuan dan juga memastikan untuk selalu menggunakan masker sepanjang perjalanan. Jadi untuk menjaga jarak di rest area dan juga mengenakan masker sepanjang perjalanan ini diharapkan bisa tetap dilakukan oleh pengendara yang harus melakukan perjalanan pada libur panjang akhir pekan ini. Radit. Ya, jadi pemantauannya akan ada di rest area ketika pengendara di ruas tol mampir ke rest area lalu dicek di sana, namun dihimbau oleh petugas para pengendara ini tidak perlu ke rest area jika tidak mendesak. Dan juga puncak arus liburan ini nanti diprediksi seperti yang Anda katakan tadi, Feni, pada sore hari. Terima kasih, Feni Sinuraya melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek.